Halo semuanya, perkenalkan, saya Alvin Ali Hamdani. Kali ini, saya akan membuat sebuah aplikasi augmented reality dengan user defined target. Sebelum itu, mari kita lihat aplikasi yang akan kita buat nanti seperti bagaimana. Nah, pada aplikasi ini, saya akan menggunakan objek 3D mobil. Ketika aplikasi men-scan tanah atau plan, maka ketika tombol ditekan, mobil akan muncul di permukaan. Nah, sederhana saja yang akan kita bikin. Mari kita mulai. Baiklah, sebelum kita memulai proyek, saya akan memperkenalkan bagaimana cara membuat sebuah aplikasi augmented reality yang markerless. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan dua metode yang digunakan dalam Unity untuk membuat sebuah aplikasi augmented reality yang markerless. Metode yang pertama adalah ground plane. Nah, ground plane ini membutuhkan sebuah plane atau tanah yang luas untuk sebagai targetnya. Nah, metode yang kedua adalah user defined target. User defined target merupakan sebuah image target yang dimana image target itu akan mendeteksi plane juga atau tanah yang luas. Nah, dalam mendeteksi user defined atau ground plane, sama-sama juga membutuhkan tanah atau plane. Maka dari itu, ground plane dan user defined target merupakan dua metode yang cocok untuk digunakan sebagai markerless augmented reality. Nah, perbedaannya di sini adalah device yang mendukung. Untuk ground plane sendiri, device yang mendukung ground plane itu cukup sedikit. Dapat dilihat di library.vuforia.com ini. Kalian dapat melihat device yang didukung oleh Vuforia sendiri. Sedangkan untuk menggunakan user defined, device yang didukung lebih banyak. Maka dari itu, saya kali ini akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan user defined target. Nah, pertama-tama user defined target itu dapat digunakan melalui Vuforia Core Samples dari Asset Store yang diciptakan oleh PTC sendiri yang menciptakan Vuforia. Nah, tetapi karena baru-baru saja melakukan update pada aset ini, maka user defined target itu dihilangkan. Nah, untuk mendapatkan user defined target, kalian dapat mengcloning sebuah repository yang saya sudah buat. Repository ini merupakan buatan dari PTC juga, tapi yang versi lebih lama. Kalian dapat mengcloning GitHub ini, lalu melakukan pembuatannya di Unity. Sebelum itu, untuk melakukan cloning, kalian tekan kode. Kalian tekan kode, lalu copy dan paste HTTPS yang ada pada GitHub ini. Setelah itu, setelah kalian copy paste, kalian kembali ke command line atau git bash kalian. Pada git bash, buka git bash kalian, lalu setelah itu kalian clone dengan cara git clone link yang kalian sudah copy tadi. Setelah itu, kalian dapat lakukan cloning dan menunggu proses pendownloadan selesai. Nah, setelah di-clone, maka folder akan muncul di sini pada folder yang kalian tempati saat lakukan git clone. Nah, untuk membuka folder project yang kalian sudah clone, tekan add, lalu memilih folder yang kalian inginkan. Sesudah itu select folder, lalu akan muncul di Unity Hub projectnya. Nah, mari kita buka project yang telah kita clone. Nah, jika Unity sudah berhasil membuka project Vuforia Sample ini, maka selanjutnya adalah kalian mengubah platform atau switch platformnya ke Android terlebih dahulu. Tekan build settings pada file, lalu tekan Android, lalu pilih switch platform. Nah, jika sudah selesai, kalian dapat menghapus semua scene yang ada pada build sekarang ini karena tidak akan diperlukan. Yaitu dengan cara select semua, lalu tekan delete. Setelah itu kalian bisa close. Nah, pada folder assets, kalian klik sample resources, tekan scenes, lalu scroll hingga mendapatkan user defined target.
lalu buka. Nah, tampilan proyeknya akan menjadi seperti ini. Dapat dilihat ada image target. Image target ini sebenarnya tidak terlalu diperlukan karena user defined target akan melakukan scanning pada tanah atau plane. Nah, pada di atasnya ini terdapat bar ketika mendapatkan tanah. Jika resolusi HP atau aplikasi tidak mendapatkan tanah atau plane, maka hasilnya akan menjadi merah. Sedangkan kuning dan hijau itu menandakan sudah baik dan dapat menampilkan objek pada permukaan tersebut. Nah, untuk menampilkan objek ini terdapat button kamera. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan copy paste atau duplikat scene ini, karena scene ini akan kita gunakan. Tekan duplikat, lalu pindahkan ke scene. Nah, kalian bisa rename menjadi main scene, karena scene ini akan menjadi scene utama yang akan kita gabungkan. Nah, pertama-tama kalian dapat melihat objek oksigen ini yang akan muncul ketika sebuah permukaan di scan. Nah, selanjutnya, karena kita tidak akan menggunakan objek ini, kita akan menggunakan objek yang lain, objek mobil lebih tepatnya, maka silakan hapus objek oksigen ini, lalu pindah ke Asset Store untuk mendapatkan objek 3D mobil. Setelah Asset Store telah terbuka, maka kalian dapat melakukan search car. Setelah itu, kalian dapat scroll dan mencari car-car yang free atau gratis. Nah, car yang akan kita download di sini adalah berasal dari HK Racing Car model, yaitu membuatnya dari Azerillo. Kalian dapat mendownload aset ini. Setelah mendownload, kalian dapat mengimportnya. Tekan import jika sudah mendownload, lalu tekan import lagi. Nah, jika sudah selesai mengimport, silahkan keluar dari Asset Store dan kembali ke sini-nya. File model 3D mobil akan kalian dapatkan di folder Azerillo ini. Lalu ada di HK Racing Car model, di prefabs, lalu kalian bebas memilih warna mobil yang kalian inginkan. Kali ini saya akan memakai warna hitam saja. Nah, seperti ini nampaknya. Sebelum itu kita akan membuat target ini berdiri, karena kita nantinya akan mengeditnya seakan berdiri. Setelah itu kalian dapat memasukkan mobil ini ke dalam user defined target. Setelah itu kalian ubah scale-nya menjadi 0,2 agar kelihatan lebih kecil. Nah, sudah cukup kecil. Nah, selanjutnya kalian putar mobil ini. Nah, selesai. Lalu kalian save main scene-nya. Setelah selesai, kalian dapat mencoba aplikasi ini dengan cara memainkannya. Nah, kalian dapat meng-scan area yang cukup banyak tandanya, seperti di keyboard ini, sampai barnya menjadi hijau atau kuning setidaknya. Nah, jika kuning seperti ini, silakan tekan tombol kamera ini. Nah, sudah kelihatan mobilnya. Nampaknya kita harus sedikit menurunkannya sehingga tidak terlalu ke atas. Namun model mobil ini sudah dapat digunakan. Seperti yang kalian lihat, dia sudah dapat dilihat di dunia nyata. Silakan keluar dari play mode. Lalu seperti yang dikatakan tadi, kita akan menurunkan sedikit mobilnya. Nah, seperti ini saja. Ya, seperti itulah aplikasi augmented reality yang kita sudah buat. Selanjutnya di video selanjutnya kita akan menambahkan animasi
mobil berjalan. Ya, sekian aplikasi augmented reality yang sudah kita buat tadi. Untuk link GitHub dan link asetnya 3D mobil saya akan cantumkan di dalam deskripsi. Sekian dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.